Saya menjadi pembantu di perumahan untuk biaya sekolah saya. Jadi mobil laju pelan-pelan itu aku harus lari kenceng, terus bawa tas gitu. Dalam pikiran aku gimana caranya aku pengen move on, ngelupain semua tragedi yang aku alamin gitu. Kadang aku lelah. Ya alhamdulillah aku juga dulu nggak punya motor atau apa. Sekarang aku udah punya motor, udah punya mobil. Bukan masalah sombong ya. Terus aku juga udah punya koperasi. Terus aku juga udah dipanggil menjadi narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Neni Wahyuni. Saya asal dari Garut. Kelahiran saya 10 Mei 1987. Saya 12 bersaudara dan saya nomor 4. Tetapi waktu kecil, saya sejak bayi diurus sama nenek ya. Saya pun tidak pernah merasakan yang namanya ASI. Nah setelah umur 8 tahun, saya baru mengenal seorang ibu sama ayah, ibu kandung dengan ayah. Hanya nggak tahu mungkin karena faktor ekonomi atau karena saya dari kecil mempunyai penyakit yang sangat langka. Jadi dari kecil itu saya sering dibilang si buruk rupa. Dan akhirnya kalau saya dari dulu sih suka pakai baju yang bolong-bolong. Terus ketika kena air suka cacar yang seperti itu. Jadi mungkin akhirnya karena pengobatan dengan nenek sama kakek, akhirnya saya sembuh dan bisa diakui oleh keluarga. Itu pun saya nggak tahu, mungkin karena bapak saya sering merantau, mungkin disangkanya saya bukan anaknya seperti itu. Jadi ya itulah mungkin saya pun sampai sekarang nggak tahu lah alasannya seperti apa. Kalau ibu sih sering lah menjenguk, cuman kan karena keadaan ekonomi dan anaknya mungkin banyak, jadi ya itu paling menengok 1 bulan sekali. Tapi alhamdulillah setelah kelas 4 saya bisa kembali dengan keluarga. Ketika saya mau belajar, saya pun kelas 6 saya menjadi pembantu di perumahan untuk biaya sekolah saya. Dan akhirnya kelas 1 SMP saya dibawa sama bapak saya ke Dago, ke Bandung, dan saya disekolahkan oleh dosen IPB, dan di sana pun saya jadi pembantu untuk ngurus kucing. Dan selama 2 tahun karena nenek saya meninggal, akhirnya saya stres karena nggak ada figur seorang ibu yang bela selama saya dari kecil hingga saya kelas 2 SMP. Saya pulang ke Garut. Dan di Garut saya pun harus meneruskan sekolah dengan cara berjualan, jualan jambu ya. Setelah SMP kelas 3, saya lulus dengan berjualan es, jambu. Saya bolak-balik dengan jualan bumbu ya. Terus saya pergi ke Bandung untuk kerja di pabrik roti. Setelah itu saya pun karena suka nyanyi, saya suka ikut ke teman-teman untuk nyanyi dangdut. Nah disitulah saya bertemu dengan suami ya. Dan pada tahun 2015 saya dinikahi sama pria temannya kakek saya, karena itu kan perjodohan. Nah, alhamdulillah saya dapat mempunyai anak 1. Yang memberangkatkan aku ke luar negeri itu ternyata temen bapak aku sendiri. Aku nggak ngerti mau diberangkatkan seperti apa atau dokumen aku nggak jadi masalah. Yang penting aku dapat uang seperti itu. Nah setelah dari Cilacap aku didandanin, setelah pasporan atau apa, aku diberangkatkan ke Medan di Jalan Sendok. Nah di Jalan Sendok aku ditampung selama 2 bulan. Itu selama 2 bulan aku itu nggak boleh komunikasi dengan siapapun, dan suami aku juga nggak pernah mencari
biarpun aku dua bulan ya nggak pernah komunikasi atau orang tua aku juga. Nah, setelah itu tuh aku ikut ujian untuk ke Malaysia dan alhamdulillah aku lulus. Kalau rombongan aku kan 6 orang, kalau di sana udah ada 35 orang yang di bawah tanah itu. Jadi aku aja karena bekal cuman bekal Indomie satu dari sisa dari PT, jadi aku yang satu Indomie itu berdua gitu, cuman ada air dispenser menyediakan gitu. Nah setelah itu aku dirampas semua, kayak bedak, kayak apa. Tapi yang aku ingat nomor kode pos sama nomor alamat rumah ya. Terus setelah itu aku tiga hari 3 malam ya aku ditaruh di agensi. Lalu itu aku dibawa kayak ke pasar, di pasar. Nah di sana nanti datang kayak majikan-majikan itu mau membeli, dan saya pun harus pura-pura cuci-cuci itu meja, kursi, kaca. Waktu 2015 aku ke sana, gaji aku itu dulu itu masih 400 ringgit. Gak tahu sih ya kalau dulu sih yang aku alamin seperti itu. Terus ada juga sih yang katanya enggak pakai agensi. Tapi setelah ada majikan Cina, tapi aku kan nggak ngerti bahasa, jadi ya mau aja. Nah ketika 4 hari 1 minggu aku nunggu, terus ada majikan datang, akhirnya aku seneng karena kan teman-teman aku udah pernah diambil sama majikan, terus aku ikut majikan. Nah setelah itu nyampe ke rumah yang tingkatnya 3 ya. Nah aku pikir kan cuman beres-beres rumah. Nah ternyata di rumah itu aku tidur dipakai kamera, kamarnya harus selalu dibuka, aku di pinggirnya ada anjing 2 lah. Aku kasih makan, aku kasih jalan-jalan sampai kalau tiap pagi subuh itu aku harus di mobil aja 3. Terus kalau jam 4 sore aku harus tangkul kebun, ya banyak nyamuknya seperti itulah. Dia nggak tahu aku lelah atau apa, yang penting harus kerja. Nah terus aku pun selalu dibawa, jadi nggak bebas kayak di rumah dikunci, kamera semua jalan. Nah ketika jam 10 aku dijemput, aku harus bersih-bersih di pabrik Butur Art di Pineng, dan di sana aku harus membersihkan kotoran-kotoran anjing. Terus aku juga nggak boleh bersapa dengan siapapun yang kerja di pabrik itu. Jadi ketika ada yang ngasih makanan ke aku, itu pasti dimarahin. Terus aku juga kalau istirahat suka dikasih cuma nasi bungkus, terus aku ditaruh di gudang. Nah, seperti itu. Terus barang-barang aku selama aku 2 tahun di sana, aku nggak boleh nelpon keluarga atau menyurat. Aku juga nggak boleh sholat. Terus aku juga yang dibawa dari Indonesia itu nggak boleh dipakai. Pokoknya mah itu semua majikan yang kasih. Rambut aku tadinya panjang dipotong kayak laki-laki, terus pakai baju aku nggak boleh pakai baju panjang, harus pendek semua. Jadi kebiasaan aku di Indonesia dengan di Malaysia itu direnggut semua gitu kan. Nah setelah 2 tahun aku kan habis kontrak, ternyata uang gaji aku itu adalah dalam 2 tahun itu aku dikirimkan dengan alasan di tanah ya. Terus sisanya akhirnya aku pulang dengan hati gembira bawa uang, biarpun uang itu kan karena akunya bodoh. Pulang ke Indonesia? Ya aku pulang ke Indonesia bawa berapa ribu ringgit, biarpun nggak sesuai dari yang dijanjikan, tapi aku sudah sangat senang banget gitu karena kan udah kebeli tanah. Nah pas datang ke rumah, aku baru tahu kalau suami aku itu punya cewek lagi. Terus yang dikasih sama aku uang itu ternyata nggak diberikan sama tanah, dan itu juga ketika dia sama perempuan itu didukung sama keluarganya. Jadi uang aku itu dikasih dipakai foya-foya lah sama keluarga suami. Kondisi udah punya anak? Kalau waktu itu kondisi aku belum punya anak, udah punya anak tapi udah meninggal.
Nah setelah itu aku hancur banget gitu kan, sampai-sampai aku undang itu si perempuan, aku ajak dia ke Alfamart, terus aku pernah ngalamin duduk tidur bertiga, suami aku ditempatkan di tengah dan aku di sampingnya dan si perempuannya di sampingnya. Nah setelah itu karena kesabaran aku si istrinya itu minta maaf ke aku, sampai sujud ke aku, dan aku pun hamil, mempunyai anak yang pertama yang perempuan. Tapi ya tetap pas terus aku ke Bandung, aku melahirkan anak satu, aku pergi ke Bandung untuk membuka usaha baru gitu. Nah, tapi Usaha apa? aku di sana jualan aneka kue. Kalau di Bandung sih sekarang ada ya yang namanya Molen AA, itu sebetulnya buatan aku dulu waktu di Soreang, sekarang udah terkenal di Margahayu. Aku dulu sampai satu hari aja bikin 1000 molen, sampai 25 kilo lah aku satu hari. Nah karena aku nggak KB ya, terus aku udah punya anak lagi, mengandung lagi pas umur nomor anak aku umur 1,5 tahun. Aku kenal, aku sewa tempat, aku kenal dengan namanya Kokom ya. Itu temen baik banget. Ternyata di balik kebaikannya itu, yaitu ada main dengan suami aku. Sampai-sampai pas aku lahiran, dia yang nganterin aku ke Garut ke rumah sakit. Banyak yang tetangga aku yang langsung ke aku, nggak boleh, katanya nggak boleh mempercayai. Nah tapi kan karena aku percaya dengan teman, nggak mungkin aku teman seperti itu gitu, karena dia sudah kayak kakak sendiri. Nah, pas aku datang bawa bayi, aku bertahan sampai umur 10 bulan aku di Bandung. Suami aku bilang mau pergi ambil uang dari peminjam, karena aku juga suka kreditan baju. Terus pas anakku sakit, yang satu 10 bulan, yang satu 1,5 tahun, itu dia malah ngasih tidur sama teman aku. Terus ada temennya yang bawa aku, katanya kalau suaminya ada di Sindang Reret ya. Terus aku dateng, ternyata dia lagi main. Aku hati lemes sih ngelihat suami seperti itu kan. Aku nggak bisa marah karena aku kan bawa anak yang satu masih kecil, yang satu masih bayi. Akhirnya aku pulang, aku sambil giling molen. Aku bilang, kenapa sih aku lelah hidup seperti ini? Aku harus tiap bulan aku harus biayain orang tuanya, aku harus menyetorkan ke bank, tapi kok ujung-ujungnya yang enak kamu sama perempuan. Ngasih motivasi bahwa aku itu harus sabar, harus bisa menjalani, karena dia juga seorang Buddha ya, yang sekarang dia jadi suami aku. Dia menasehati kalau aku sayang sama anak, nggak usah anak itu dipeluk sama aku atau diasuh sama aku. Tapi aku juga harus jangan egois gitu. Kalau aku sayang anak, coba dikasihkan. Akhirnya aku memutuskan untuk berangkat ke Singapura. Terus anak aku yang 2 aku kasih ke mertua sama ke bapaknya. Karena di waktu itu aku pokoknya nggak tahu orang tua aku nggak nerima, aku nggak punya uang, pokoknya aku di dalam pikiran gimana caranya anak aku ini harus makan. Sedangkan yang satu lagi masih menyusui kan, yang satu lagi masih pakai susu. Akhirnya aku kasihkan ke mertua dengan kasih alasan ini, oke, aku terima anak kamu dua-duanya, tapi dengan satu syarat, kamu pergi dengan sendiri, jangan bawa apa-apa. Akhirnya aku cuma bawa badan aja, aku pasrah. Kalau Tuhan mempertemukan aku dengan anak aku pasti ketemu lagi. Setelah itu aku diantar sama temen suami aku ke Ciamis. Tadinya aku ke Majalengka dulu, dari Majalengka aku ke Ciamis, terus dari Ciamis ke Cilacap, dari Cilacap dibawa lagi aku ke Semarang.
Di sana aku cuma dikasih pinjam baju 2 sama. Setelah aku nyampe Semarang, aku cuma bawa 2. Akhirnya aku dimasuklah ke PT Arni Family. Di sana aku harus memilih mau pergi ke Singapura atau ke Hong Kong. Nah, di sana aku bikin segalalah paspor atau apa, jadi mengikuti yang di Malaysia, biarpun aku mencoba bahwa umur aku masih muda, tapi aku harus menyesuaikan dengan paspor yang dulu. Nah, terus aku selama 2 bulan aku dibiayain sama temen suami aku yang jadi suami aku sekarang. Nah, setelah itu aku berangkat ke Jakarta. Nah, dari Jakarta aku rombongan 8 orang, tetapi dengan dalihnya aku mau diberangkatkan ke Batam. Jadi aku dari Jakarta disuruh ke kamar mandi dulu, aku dikasih paspor sama orang perusahaannya. Terus aku memakai pesawat Citylink. Nah, setelah aku nyampe di Batam, ada yang nelpon ke teman aku, harus ngangkat tangan ya, ngangkat tangan, terus pakai baju apa, terus harus melihat ke depan. Nah, setelah itu aku turun, ada orang nyamperin. Mereka itu sudah tahu nama aku sama teman-teman. Nah, di sana juga ada TNI. Nah, terus kita yang 3 orang suruh nunggu di rumah makan Padang, terus yang lainnya suruh nunggu deket counter, dan aku harus lari ke mobil yang udah disediakan. Jadi mobil laju pelan-pelan itu aku harus lari kenceng, terus bawa tas gitu. Nah, setelah itu kita sudah lari sampai satu taksi itu 8 orang punya berdesakan. Sampai ini aku nyampe ke pelabuhan. Aku ke luar negeri sih yang pertama yaitu aku pengen merubah hidup. Tapi kalau yang kedua kali ini karena kehancuran dengan suami, dengan keluarga, jadi aku nekat ke luar negeri. Jadi pas aku ke luar negeri ke Singapura itu aku sebetulnya tanpa arah. Karena tanpa arahnya, di samping rumah tangga aku hancur, orang tua aku kayak begitu, terus aku juga harus meninggalkan kedua anak aku. Bayangkan seorang ibu harus meninggalkan anak dua-duanya gitu kan, seperti itu. Jadi dalam pikiran aku gimana caranya aku pengen move on, ngelupain semua tragedi yang aku alamin gitu. Kadang aku lelah. Kadang aku pingin, pas aku berangkat ke pelabuhan, aku pingin nyemplung. Maafan nah ibu, jadi aku paling, kenapa sih aku dilahirin? Kenapa sih aku jadi wanita seperti ini? Ketika aku dilahirkan, orang tua aku nggak ngurus, aku harus sama nenek, sama kakek. Terus ketika aku menikah, suami aku seperti itu. Ketika aku kerja, majikan aku, jadi kenapa sih aku jadi perempuan nggak beruntung banget? Kalau yang lain lihat teman-teman aku sukses, terus nikah, punya anak, bisa sama-sama. Cuman satu impian aku pingin punya suami, rumah tangga yang bener, terus ngurus anak-anak itu nggak ada yang pingin apa enggak. Ketika aku di Singapura aku banyak motivasi dan keberanian ya. Karena di Singapura biarpun aku berangkat secara ilegal atau aku jadi korban perdagangan orang, aku harus tidur dengan tikus atau dipukul pakai sandal, aku nggak makan beberapa kali, aku sampai aku tepar mau mati. Ya itu jadi motivasi. Jadi ketika aku ada teman-teman, ketika aku di Singapura ada kesempatan untuk berlibur, karena kalau di sana aturannya beda banget dengan Malaysia. Di sana aku memanfaatkan, jadi aku ikut. Bedanya kalau di sana ada peraturan MOM untuk domestic worker itu untuk off day. Jadi biarpun di sini ilegal, tapi kalau udah nyampe Singapura itu kita menjadi legal. Ya kalau di Singapura seperti itu. Jadi kita juga punya work permit juga sendiri gitu. Jadi di hospital ternyata you can live bermasalah, you have problem katanya gitu. Jadi aku dulu di rumah sakit Changi ya. Pas aku mau dioperasi, aku harus menyediakan berapa kalau uang Indonesia 150 juta lah. Sedangkan aku baru kerja ganti majikan aku baru 1 tahun, jadi belum ada segitu.
Aku lebih ya bahagianya ketika aku pulang, aku sakit, aku dibayain sama teman-teman, terus aku gabung di asosiasi di APPMI, aku mengenal teman-teman ketika aku bermasalah atau apa mereka membantu gitu. Jadi di sanalah aku punya keluarga baru. Ketika aku ke Bandung, aku bisa ke teman-teman APPMI, ketika aku kemana gitu. Jadi ya alhamdulillah pencapaiannya sekarang aku bisa menyekolahkan anak aku yang tadinya ditinggal, aku culik kan. Tadinya aku karena nggak dikasih tuh anak aku itu, jadi aku culik bawa ke Majalengka. Nah, terus aku punya suami sama temennya suami aku dulu yang bantu aku. Emang awal mulanya dia nggak ngizinin kalau aku jadi penggiat, tapi dalam benak aku oke, kalau suami aku bisa nyari lagi lah. Tapi aku nyadar gitu ketika aku dulu hobi nyanyi, terus aku cuman lebih mementingkan suami. Tapi maaf ya, aku bukan menyepelekan laki-laki. Kalau bagi aku itu aku 0% ke laki-laki. Aku lebih nggak ada kepercayaan. Tapi tujuan hidup aku, gimana caranya aku ini bermanfaat untuk masyarakat, untuk perempuan, bahwa kamu itu gender loh, antara perempuan dan laki-laki itu kamu sama. Aku alhamdulillah sekarang aku punya Wapermin, warung pekerja migran, dan aku juga punya pedagang beberapa lah. Omset aku ya agak lumayan lah, nggak kayak dulu. Dan ya alhamdulillah aku juga dulu nggak punya motor atau apa, sekarang aku udah punya motor, udah punya mobil. Bukan masalah sombong ya. Terus aku juga udah punya koperasi, terus aku juga udah dipanggil menjadi narasumber, dan kemarin terakhir 2019 aku bisa mewakili Indonesia perempuan. Jadi dari masalah kok bisa menjadi ketika aku susah, ketika aku ini emang sosok Pak Biben itu selalu mensupport ke aku. Kalau aku dulu ya paling kalau lihat Pak Biben bawa mobil, aku dari motor ke belakang, dari belakang ya aku rada minder gitu, soalnya wis teman-teman aku bawa mobil, aku bawa motor gitu, pakai helm atau apa. Sampai sekarang pun beliau masih tetap mensupport lah. Kalau nggak ada beliau ya nggak mungkin lah. Ketika saya terpuruk atau kemarin kayak saya diserang nih beberapa orang yang mungkin kalau menurut saya mereka nggak berani ya, karena siapa sih yang berani dengan si Raida sekarang gitu. Kalau dulu si Raida lemah, kalau sekarang oh tidak. Aku tidak mau dilemahkan lagi oleh laki-laki atau siapa. Biarpun orang lain mau menilai aku seperti apa, aku tidak akan peduli. Yang penting tujuan aku bisa membahagiakan anak aku, suami aku, keluarga aku, impian aku. Terus aku juga bisa mengasih motivasi untuk perempuan seperti itu. Kalau Pak Biben itu orangnya royal ya, dia itu ngepelit, terus dia sosialnya tinggi, terus dia itu nggak memandang wah dia ini sebagai apa, kamu itu sebagai apa, itu nggak ada dasar dia ketua atau kamu anggota, itu nggak ada. Di mata beliau itu sama gitu. Jadi sama-sama kita punya PMI gitu. Gunakan sebaik-baiknya waktu Anda bekerja, jadi jangan sampai bekerja itu hanya untuk main-main saja, tapi jadi haruskan punya tujuan hidup, punya tujuan apa yang Anda kerjakan sekarang. Terus satu pesan saya, percayakan salah satu atau uangnya kalau bisa jangan dikirim suami deh atau ke keluarga, yang penting pegang aja sama dia. Jadi ketika dia pulang itu uangnya dipegang sama dia sendiri. Nah seperti itu sih. Teruslah berjuang, karena pasti Allah aja ya kasih kasih ke kita ujian terberat, pasti kita bisa hadapi dengan tenang, dengan pikiran. Jadikanlah pelajaran hidup untuk motivasi kita, untuk spirit kita. Jadi janganlah ketika kita mempunyai kegagalan itu jadi menjadikan hal terlemah, tapi itu kegagalan atau penderitaan itu dijadikan spirit untuk kita untuk maju ke depannya. Insya Allah akan indah pada waktunya. Jadi biarkanlah kayak air mengalir saja. Wahai masa laluku, sebetulnya anak dilahirkan itu tidak tahu apa-apa ya. Ketika anak dilahirkan mereka mau disayangi, dia tidak tahu orang tuanya seburuk apa, yang penting itu dia tidak berdosa. Jadi sayangilah anakmu ketika
ya kamu membuatnya lah, jangan sampai membuatnya enak tapi pas setelah dilahirkan dibuang jadi anak neneknya, seperti itu. Terus tidak semua anak si buruk rupa atau si penyakit itu akan mencemari masyarakat ya. Ternyatanya ini saya bisa kulit saya nggak kayak dulu gitu mas, seperti itu. Sekarang kan banyak lah kecantikan itu seperti bisa dirubah.